Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atarik Hamdi Bayu Aji, NIM 190018029. Slot Jumat jam 7.30 pagi. Praktikum strategi algoritma kelas A. Di sini saya akan menjelaskan responsi yang saya buat dari studi kasus mencari rute atau jalur terbaik dengan menggunakan algoritma backtracking. Di sini saya menggunakan konsep labirin untuk sebagai contohnya untuk mencari jalur terbaik yang telah saya buat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan konsep dari labirin itu terlebih dahulu. Di sini karena konsepnya labirin, saya menggunakan matrix atau dalam programnya menggunakan array 2 dimensi. Di sini sebagai contoh saya memiliki array 2 dimensinya itu 5, x-nya 5 dan y-nya 5. Bisa dikatakan juga 5 kali 5 tabel seperti itu. Di sini ada kotak yang berwarna putih dan hitam. Nanti di dalam program yang putih ini akan sebagai angka 1, didefinisikan sebagai angka 1, dan warna hitam ini didefinisikan sebagai nomor angka 0. Untuk menyelesaikan jalur terbaik itu dimulai dari titik awal hingga ke titik akhir. Titik awal dan titik akhirnya ini menggunakan konsep n dikurang 1, n dikurang 1. Karena dia 5, nanti karena di dalam program array dimulai dari angka 0, maka dikurangi 1 sehingga sama dengan 5. 4 di dalam program itu sama dengan 5 di perhitungan, seperti itu. Nah, di sini misalnya kita taruh orangnya di titik awalnya untuk mencari alur itu di sini, dan rute tujuannya adalah di sini. Dalam algoritma backtracking yang perlu diingat adalah ketika perjalanan mencapai suatu titik buntu atau tidak ada jalur kembali, maka program otomatis dapat membuat kembali backtrack atau mundur satu petak seperti itu. Nah, kita mulai langsung dalam konsepnya seperti ini. Misalnya dari titik sini saya menggunakan sumbu x dan y sebagai pergerakannya. Yang pertama kita cek dulu sumbu x-nya apakah ada jalur atau tidak. Kita lihat ke kanan dulu karena memulainya dari kanan. Dilihat x-nya di kanan apakah ini angka 0 atau 1. Karena di gambar sini dia adalah warna hitam yaitu angka 0, maka jalurnya bukan ke sini, bukan ke sebelah kanan. Berarti kita coba cek sumbu x-nya mulai ke bawah. Nah, apakah di sumbu y-nya ini angkanya 1 atau jalurnya? Jika iya, maka akan bergerak satu langkah, dan yang titik sebelumnya ini akan ditandai sebagai rute yang telah dilewati dan tidak boleh dipilih lagi, seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama kita cari juga mulai dari sumbu x-nya dari kanan, apakah ini jalurnya? Jika iya, maka maju satu langkah. Apakah di sumbu x-nya ini juga ini angka 1 atau jalurnya? Jika iya, terus maju. Apakah di sebelahnya juga x-nya itu angka 1? Jika iya, maju. Dicek lagi sumbu x-nya. Apakah ini 1 atau jalurnya? Jika iya, maka maju. Nah, di sini sampai ujung dicek juga sumbu dulu x-nya. Apakah x-nya ada? Karena dalam program ada is save, yaitu mendefinisikan tidak boleh keluar jalur atau sesuai dari matriksnya ini jalurnya. Maka x di sini tidak terdefinisi sehingga tidak bisa bergerak ke x ini. Kemudian dicek y-nya ini 1 atau rutenya. Jika tidak, maka tidak bisa lewat sini. Dihilangkan. Dicek juga ini x-nya lagi yang sebelah sini. Nah, karena di sini jalur yang telah kita lewati, maka ini akan dihilangkan dari daftar pemeriksaan. Kemudian y, dicek sumbu y di atas ini.
Jika ini ternyata jalurnya satu yang bisa dilewati, maka bergerak sini. Kemudian dicek lagi juga semuanya ini apakah bisa dilalui, karena ini sampai di ujung dan tidak ada jalur yang bisa dilewati karena di sini ya tempat kosong atau di luar dari labirinnya, dan di sini sudah adalah jalur yang sudah dilewati, di sini juga kosong keluar labirin, di sini angka 0. Maka secara otomatis si program atau problem ini kita dapat mundur satu langkah melakukan backtrack, karena itu adalah konsep dari algoritma backtracking itu sendiri. Dia dapat mundur karena tadi kan ini udah dilewati, jadi tidak boleh dicek, tapi karena ini programnya backtracking maka dia boleh mundur satu langkah. Kemudian dicek lagi sekitarnya sini yang titik baru ini, apakah ada jalurnya, ternyata tidak ada. Ini adalah jalur yang sudah pernah kita lewati, maka dia boleh mundur ke sini. Nah, dicek lagi apakah di sekitar sini ada jalur yang bisa dilewati. Di atas sini angkanya 0. Di sebelah sini jalur yang sudah dilewati, di sini jalur yang sudah dilewati, dan di sini ternyata di jalan angka 1 dan belum dilewati, maka dapat bergerak ke sini. Begitu terus hingga ke titik akhirnya, dicek sampai titik terakhir. Sudah sampai di titik terakhir, maka program itu akan selesai. Begitulah konsep dari keseluruhan algoritma ini. Langsung saja mungkin saya akan menjelaskan ke programnya. Di sini seperti biasa program ada include IOStream using namespace std, dan kita mulai untuk membuat fungsinya. Menggunakan ball. Jadi menentukan si isEp ini akan menentukan apakah suatu titik itu masih berada di dalam labirin yang telah didefinisikan tadi. Misalnya tadi 5, kan n-nya ini akan dideklarasikan sebagai matriksnya nanti. Jika x kurang dari n dan ini, maka akan return true. Nanti nilai variabel x dan y-nya lebih kecil dari n dan nilai matriks sama dengan 1, maka akan menjalankan perintah di bawahnya ini, mengambilkan nilai true, dan jika tidak akan mengambilkan nilai false. Seperti itu. Lanjut lagi untuk membuat fungsi backtrackingnya seperti di atas, menggunakan ball. Ini menggunakan pengkondisian. Jika berada di destinasinya, maka akan mengisikan nilai matriks sesuai dengan dan mengembalikan nilai true atau nilai 1, angka 1. Di sini kita menggunakan pengkondisian juga, yaitu jika lokasi saat ini berada di labirin, maka ditambahkan lokasi saat ini sebagai jalur rute kita, seperti itu. Nah, di sini yang tadi saya bilang ini pengecekan sumbu X, dan sini juga pengecekan sumbu Y. Jika jalurnya di X ini ditemukan, maka mengembalikan nilai true atau 1 dan menjadikannya rute yang telah dilewati dan akan dicatat nanti. Begitu pula dengan yang bagian Y sini. Sama untuk pengecekannya, dicek dulu apakah Y ini adalah jalurnya. Jika iya, maka akan mengembalikan nilai true atau 1. Nah, di sini akan ada sol AR X Y sama dengan 0. Ini adalah perintah untuk backtrack. Ketika tidak ditemukan jalurnya atau jalannya, maka akan mengembalikan nilai false dan akan mundur satu petak, seperti itu. Maka perintah inilah yang sebagai inti backtracknya. Berikutnya langsung di integer main-nya, mendeklarasikan n-nya dengan integer, kemudian membuat inputan n, berapa banyak data atau matriks yang mau kita buat, misalnya 5, 4, atau 3. Maka akan jadi 4 kali 4 matriks, 5 kali 5 matriks. Seperti itu. Berikutnya ini menjadikan matriks itu sebagai integernya. Terus di sini membuat inputan untuk kita masukkan dari petanya atau labirinnya seperti apa yang ada di sini, nanti dimasukkan saja ke program. Kemudian ini untuk perpindahannya di matriks atau array 2 dimensinya, dan di sini untuk melakukan input dari solusi yang telah
dapatkan dari jalurnya, misalnya 1 dan 0-nya akan melalui ini. Langsung saja ke outputannya sebagai berikut. Ini dia. Di sini pertama kita masukkan banyak datanya, berapa matriksnya tadi. Yang akan saya contohkan seperti tadi matriks 5. Nah, di sini kita akan masukkan petanya. Petanya seperti ini. Jadi yang 1 itu yang jalur yang dapat dilewati dan 0 itu jalur yang tidak boleh dilewati. Hingga ke tujuannya di sini. Kemudian di enter. Nah, ini dia jalur yang hingga mencapai tujuan akhirnya. Di sini akan dihilangkan angka yang tidak diperlukan atau yang bukan jalurnya. Jadi yang ditampilkan hanya jalur terbaik yang dipilih oleh program seperti itu nih. Ada 1 hingga ke tujuan program terakhir. Seperti itu program sederhana yang saya buat mengenai studi kasus mencari jalur atau jalan terbaik menggunakan algoritma backtracking. Terima kasih. Saya ucapkan untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.